Desa Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Bantul ini mempunyai luas 953 hektar. Terdiri dari 14 padukuhan dengan jumlah penduduk 14.356 jiwa, serta kondisi tanah sebagian berbukit di sebelah selatan dan sebagian mendatar di bagian utara. Argomulyo mempunyai potensi wisata seperti Monumen Setulegi, Monumen Brimob di Sengon Karang, Makam Somenggalan di Kemusuk Kidul, dan Karts Tubing untuk jelajah sungai. Kemusuk, sebuah dusun yang terdapat di Desa Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sebagai tempat lahir dan kampung halaman Presiden RI kedua, Jenderal Soeharto. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi UKM DIY mengembangkan skema Desapreneur. Desapreneur ini dikembangkan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan, untuk menekan angka kemiskinan, menurunkan skala ketimpangan melalui aspek-aspek pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah dikembangkan Desapreneur untuk menumbuhkan spirit entrepreneur, mengembangkan semangat kewirausahaan yang ada di desa-desa melalui banyak pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan Geriloji, Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi semangat Geriloji ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat entrepreneur, mampu mengkolaborasikan berbagai elemen untuk menumbuhkan desa sebagai pusat pertumbuhan, mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat dengan produk-produk unggulan desa, dengan menumbuhkan spirit kegotong royongan sebagaimana spirit Gemah Ripah Loh Jinawi, subur, tentrem, kerto raharjo, semua serba murah, produknya unggul, hasilnya bagus dan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Harapannya pelaksanaan Desapreneur melalui pendekatan Geriloji ini mampu mensejahterakan warga, mampu menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa-desa sehingga pemerataan pembangunan itu bisa terjaga, bisa tumbuh, dan pemberdayaan masyarakat bisa semakin mandiri sehingga muncul entrepreneur-entrepreneur muda yang ada di wilayah pedesaan. Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa yang berpotensi namun belum merata masih perlu bantuan yang disinergikan pihak pemerintah maupun swasta untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di pedesaan. Langkah serta upaya tersebut untuk memberikan pembekalan pengetahuan serta keterampilan SDM-nya dengan melakukan pendampingan dan pelatihan berkesinambungan khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kelurahan Argomulyo di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul merupakan salah satu Desapreneur yang menjadi program Pemda DIY, Dinas Koperasi UKM, bekerjasama dengan PT Narasi Desa Nusantara menggunakan konsepsi Geriloji atau Gemah Ripah Loh Jinawi. Pada program ini kami bersama-sama dengan pemerintah kelurahan dan juga warga Argomulyo melakukan pemetaan dan dilanjutkan dengan perencanaan. Pada pemetaan, potensi yang kuat ada di Argomulyo adalah olahan minuman tradisional dan juga obat tradisional. Karena itu kita sepakati produk unggulan desa yang ada di Kelurahan Argomulyo adalah jamu atau olahan minuman dan obat tradisional. Secara spesifik di Argomulyo kita jalankan program Jamutorium atau laboratorium pengembangan jamu yang terdiri dari 3
aspek, yaitu budidaya, produksi, dan komersialisasi yang kita kerjakan dalam satu kelurahan. Sehingga Kelurahan Argomulyo ini kita harapkan saat ini sedang dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian dan juga mitra-mitra dari kampus bagaimana mengolah lahan budidaya bahan baku jamu, dan kemudian untuk produksi juga dilakukan inovasi-inovasi olahan termasuk yang dilakukan di Desapreneur. Sampai kemudian Argomulyo memang kita setting untuk bisa menjadi desa komersialisasi, tempat untuk pemasaran dengan berbasis pariwisata maupun produksi sampai kepada konservasinya. Geliat ekonomi pedesaan yang sebenarnya memiliki potensi dengan karakteristiknya apabila dikelola secara arif, benar, kreatif, dan berkelanjutan akan mempunyai keunggulan tersendiri. Desapreneur menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kompetensi ekonomi desa melalui pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Argomulyo, agar para UMKM mempunyai bekal entrepreneur spirit sebagai modal untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Saat ini ada sekitar 70 perajin jamu sebagai warisan turun-temurun dari generasi pendahulu yang masih setia menekuninya. Jualan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Saya melanjutkan usaha Simbah yang dulunya jualan jamu secara tradisional dengan digendong. Selanjutnya saya sekarang sudah menggunakan sepeda motor. Tujuan saya atau lokasi jualan saya ada di daerah Moyudan, yang kedua ada di daerah Ngawen, Sidokarto. Kebanyakan konsumen dari instansi dan juga masyarakat umum. Penjajah jamu tidak sebatas warga Argomulyo semata. Akan tetapi, terdapat sanak saudara yang ikut menjual jamu sebagai warisan leluhur budaya kita. Lebih jauh dari itu, bisnis ini juga dijalankan untuk memperoleh rezeki dan sumber kehidupan mereka. Terkait Desapreneur, Argomulyo memiliki beberapa potensi komoditas yang bisa dikembangkan. Beberapa di antaranya yaitu produk jamu, kerajinan kulit, kuliner, dan ekonomi kreatif. Di antara komoditas-komoditas tersebut, yang paling kita unggulkan dan sudah menjadi produk turun-temurun yaitu produk jamu. Nah, ini ke depan kita berharap bahwa produk unggulan jamu ini menjadi trainwreck bagi Argomulyo dan juga bisa dikembangkan lebih optimal. Artinya dikembangkan di sisi produksi, di sisi pemasaran, dan juga dilengkapi sisi budidaya tanaman herbal sebagai produk bahan baku penyumbang bagi kelompok jamu yang ada di Argomulyo. Harapan kami ke depan Argomulyo bisa menjadi desa sentra herbal yang tidak hanya unggul di sisi produksi, tapi dilengkapi dengan sisi produk atau budidaya bahan baku, laboratorium, dan juga studi untuk produk-produk jamu. Untuk itu, kita tentunya berharap ada dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan harapan kami menjadi desa sentra herbal ke depan. Semoga ini mendapat dukungan dari baik dinas-dinas terkait maupun pihak-pihak lain seperti BUMN maupun CSR yang ada di wilayah Argomulyo. Sekali lagi, kita berharap produk unggulan jamu ini ke depannya bisa lebih berkembang, lebih maju, dan Argomulyo menjadi desa sentra herbal. Melalui kelompok UMKM, para perajin jamu juga berharap usaha yang mereka geluti ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warganya. Ini selaras dengan program dari pemerintah DIY yang berkomitmen mendorong serta menumbuhkan ekonomi di wilayah desa yang rentan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan dana keistimewaan, yaitu Desapreneur dengan konsep Gerilogi.
Melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY yang bersinergi dengan narasi desa, serta mengajak seluruh elemen kelembagaan desa, menyelenggarakan program untuk meningkatkan skill para pelaku usaha dan UMKM dengan mengadakan pelatihan serta pendampingan. Produk jamu sebagai unggulan di Desa Argomulyo diharapkan mampu membawa kemakmuran warga sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera dan sentosa. Harapan kami kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY tetap mendampingi dan membimbing kami dalam pemasaran produk kami secara lebih luas lagi. Tidak dapat dipungkiri, jamu tradisional sebagai salah satu bagian mata rantai usaha herbal memiliki andil besar yang dikembangkan sebagai basis ketahanan ekonomi kerakyatan. Desapreneur merupakan desa yang mampu menumbuh kembangkan kewirausahaan melalui unit-unit usaha yang diupayakan oleh keguyuban warga desa secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan perekonomian pedesaan. Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari diikuti oleh para pelaku usaha jamu dan UMKM. Dari bahan baku jamu untuk diolah menjadi berbagai olahan. Selain itu, para peserta juga diberikan materi bagaimana strategi memasarkan produk dengan teknologi online. Semua itu sebagai bekal untuk mengembangkan serta menciptakan kreasi atau memunculkan inovasi baru dalam mengelola, meracik, dan memasarkan jamu. Perajin jamu di Argomulyo telah memiliki lokasi sebagai showroom untuk hasil berbagai macam racikan jamu, sekaligus tempat produksi yang dinamakan Omah Jamu yang menjadi sentra produksi kemasan. Dengan adanya Omah Jamu, produksi jamu pun bisa lebih meningkat. Dengan jamu kemasan yang beragam, pendapatan para anggota kelompok mengalami peningkatan. Jamu kemasan yang disediakan juga beragam, di antaranya kunir putih, jahe wangi, secang, temulawak, jahe merah, kencur sunti, dan kunir putih ombyok. Omah Jamu dijadikan sebagai edu wisata, yaitu melayani para wisatawan yang hendak mengetahui bagaimana proses pembuatan racikan jamu serta sejarah tentang jamu. Termasuk dikenalkan berbagai bahan baku yang digunakan. Langkah positif bagi generasi muda khususnya untuk mengenal seluk-beluk tentang jamu sebagai minuman tradisional yang membawa manfaat bagi kesehatan. Adanya Koperasi Wanita Jati Husada Mulia Mandiri yang menyediakan bahan baku jamu sangat mendukung para perajin jamu untuk membuat jamu yang pada dasarnya adalah dari tanaman herbal yang mempunyai khasiat bagi kesehatan, seperti jahe, kencur, kunir, asam gula Jawa, dan lain sebagainya. Meskipun jamu merupakan minuman tradisional, keberadaannya hingga saat ini masih diperlukan karena khasiatnya yang memberi manfaat kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Para perajin jamu di Argomulyo yang sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi harus melakukan inovasi dan kreasi dari sisi peracikan, kemasan, dan pemasaran. Jamu harus menjadi gaya hidup sekaligus sebagai sandaran hidup. Para peracik jamu juga sudah mengurus PIRT, sementara haki dan halal baik untuk kelompok maupun perorangan baru dalam proses. Budidaya tanaman obat-obatan sebagai bahan baku jamu perlu diusahakan untuk mendukung para perajin jamu. Membuka kedai-kedai jamu juga sangat memungkinkan sebagai jawaban tantangan zaman saat ini. Ketika tata kelola jamu dari hulu sampai hilir semua sudah siap, tidak menutup kemungkinan Argomulyo akan menjadi pusat edukasi tentang jamu, terutama untuk generasi muda penerus bangsa. Sehingga jamu akan tetap ada dan terus berkembang di masa yang akan datang.